Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, kami dari kelompok 10 kelas G mata kuliah Sosiologi Pendidikan akan memaparkan sedikit materi tentang hubungan politik dan pendidikan dalam sosiologi pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Indana Luziatul Fitri dengan NIM 2120223. Yang kedua ada Ahda Febzia Salwa dengan NIM 2120224. Yang ketiga Nanda Amalia Safitri dengan NIM 2120226. Dan yang keempat ada Muhammad Ghulam Ainul Haq dengan NIM 2120227. Dan tidak lupa dosen pengampu kami, Ibu Fatmawati Nur Hasanah MPD. Nah, materi yang pertama ada pengertian demokrasi, korupsi, HAM, dan civil society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Luziatul Fitri dengan NIM 2120223. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang pengertian demokrasi dan korupsi. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi yaitu kekuasaan yang berakar pada rakyat, atau gagasan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya yaitu pengertian dari korupsi. Korupsi sendiri itu yaitu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, yaitu perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kemudian pengertian civil society. Civil society berwujud ke dalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom di luar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik atau public sphere yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Wujud lain dari civil society ini seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Yang kedua ada materi pendidikan dalam konteks demokrasi, korupsi, HAM, dan civil society. Strategis untuk mengalami demokrasi ialah melalui pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan atau civil society education yang di dalamnya mengandung upaya kejujuran, sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem nilai, dan budaya demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu wahana yang harus dipergunakan untuk melahirkan generasi politik baru yang akan membentuk budaya politik baru, yakni generasi dan budaya politik yang lebih humanistik, santun, bersih, dan lebih cerdas. Cara meningkatkan mutu lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama, perbaikan yang mendasar pada kurikulum lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme para guru. Dan yang ketiga, penciptaan suasana di lingkungan sekolah yang mencerminkan perilaku politik yang baik.
akhlak memiliki posisi sentral sebagai ujung tombak perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jika akidah merupakan sesuatu yang abstrak dan ibadah sesuatu yang subjektif, maka akhlak adalah konkret objektif. Maksudnya, etika yang dimiliki oleh seorang muslim akan berdampak positif bagi masyarakat umum apapun agamanya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.